apa yang sudah dipelajari atau budayanya seperti apa itu akan dipertahankan, sehingga untuk masuk kebudayaan baru atau ajaran-ajaran baru di situ akan sulit diterima ataupun sulit dipahami karena memang yang sudah turun-temurun sedemikian rupa. Nah itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman audiens lain. Saya izin bertanya saja. Ya. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang di mana sosial politik, kepercayaan dan lain-lain sudah dibahas oleh Pak Materi. Cuma tadi saya belum menangkap satu tentang masalah gender. Mengapa masyarakat Arab itu di sana itu posisinya di pra-Islam itu memposisikan perempuan itu pada posisi terendah di sana. Tadi kan belum disinggung gitu. Kenapa perempuan itu nggak punya hak gitu waktu katakanlah zaman jahiliyah gitu. Monggo dijelaskan Pak Materi. Saya juga dari pertanyaan Ustadz Mas'ud. Kalau memang perempuan diposisikan yang paling terendah dan riwayatnya katanya kalau ada anak perempuan itu dibunuh. Nah terus kenapa ada seorang ibu yang melahirkan? Artinya ketika begitu berarti ketika ada anak perempuan dibunuh kan berarti tidak ada generasi perempuan gitu. Tapi kenapa ada istri atau perempuan yang melahirkan itu gitu. Nah ini kan kontradiksi gitu loh. Apakah memang ada satu yang disisakan atau bagaimana gitu loh Ustaz? Ataukah memang atau itu ini nanti dibunuh nanti untuk apa? Untuk istilahnya maaf untuk melahirkan saja begitu. Nah ini menyambung dari ya. Mungkin karena untuk mempersingkat waktu ya saya ambil alih ya, mohon maaf untuk pemateri. Saya ambil alih. Jadi memang kata jahiliyah sendiri itu sebenarnya muncul setelah datangnya Islam. Jadi sebelum ada Islam, kata jahiliyah itu tidak ada. Mengapa kata jahiliyah ini muncul? Itu kemudian dikarenakan beberapa kata sosial budaya bangsa Arab itu sendiri yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa Islam, terutama yang pertama tadi kesetaraan gender. Nah, pada zaman itu memang kebiasaan membunuh anak perempuan yang pertama itu karena takut kelaparan dan malu. Itu yang pertama ya. Alasan mereka bahwa anak perempuan adalah yang dari petaka. Karena dari segi fisik perempuan itu dipandang lebih lemah daripada laki-laki. Kemudian ketika lemah secara otomatis akan menjadi batu sandungan bagi keluarganya karena di zaman dahulu memang kebiasaannya juga berperang, maka perempuan ini tidak bisa dikirim untuk berperang. Maka yang prioritasnya adalah anak laki-laki karena nanti harus diajak untuk berperang. Nah, dan akan mengurangi pengaruh kabilahnya jika kabilahnya tersebut banyak anak perempuannya. Nah, sehingga perempuan-perempuan di sini atau anak-anak perempuan dipandang akan menghambat pembangunan, menghambat perkembangan dunia atau perkembangan suku-sukunya, kurang bisa mandiri dan menggantungkan pada laki-laki. Nah, tadi ada pertanyaan juga, berarti mengapa kok sampai ada yang melahirkan dan lain sebagainya padahal dianggap aib, padahal dianggap lemah dan sebagainya sehingga ada kebiasaan membunuh anak. Nah, dengan fenomena tersebut hak-hak perempuan itu tidak terpenuhi, bahkan tidak akan terpenuhi. Jadi penghormatan untuk menghormati kaum perempuan itu berubah menjadi pelecehan seksual dan psikologi. Kalau kita pandang di zaman sekarang ya. Jadi ya sudah, peran perempuan itu dikerdilkan. Jadi hanya di situ dia masak, dan mana melahirkan anak sebagai simbol seks atau pelestarian nasab-nasab. Jadi itu dikerdilkan seperti itu kebutuhannya ataupun kewajiban wanita saat itu hanya itu saja, memenuhi masak saja, kemudian berhias dan melahirkan keturunan untuk melanjutkan, karena kan memang harus suku ini memiliki keturunan-keturunan yang kemudian melanjutkan kabilah-kabilah. Maka dipandang ya berarti memang harus ada yang dipandang untuk melanjutkan. Maka apa? Ya sudah, wanita dewasa yang menjadi melahirkan keturunan laki-laki, maka ya sudah, berarti itu bisa melanjutkan kehidupan kabilah-kabilahnya tersebut atau untuk keturunan-keturunannya. Sehingga ketika di situ ada anak perempuan atau melahirkan anak perempuan, maka kebiasaannya akan dibunuh. Nah ini karena mempertimbangkan juga dalam suatu kabilah itu apakah mayoritas itu laki-laki atau perempuan. Kalau memang mayoritas perempuan, maka perempuan-perempuannya di situ akan diperkecil ataupun populasinya semakin
semakin sedikit. Karena itu yang diwajibkan adalah kemudian bisa adanya keturunan laki-laki yang bisa di diajak berperang untuk mempertahankan sukunya, kemudian juga untuk dianggap lebih kuat dan bermanfaat. Mungkin ada tambahan dari pemateri atau tidak cukup? Berarti membunuh perempuan di sini tidak sepenuhnya saudara, tapi arahnya adalah memperkecil komunitas atau populasi perempuan ya Ustaz. Bisa disimpulkan begitu atau tidak Ustaz? Lebih ke perang itu tadi. Jadi seperti ini, karena ketika satu keluarga itu memiliki, misal anggota keluarga itu banyak perempuan, maka itu akan dipandang rendah, akan dikucilkan. Maka ketika dikucilkan dan lain sebagainya, di situ secara ekonomi, kemudian sosial dan lain sebagainya, maka akan merasa kesulitan. Sehingga lebih baik tidak melahirkan anak perempuan ataupun membunuh anak perempuannya, ketimbang nanti di situ dia tidak bisa bergabung dengan suku-sukunya atau tidak bisa selaras dengan yang lain. Nah, jadi memang untuk bukan untuk memperkecil populasi sebenarnya, tapi yang diharapkan di sini memang keturunannya itu kebanyakan atau populasinya itu adalah kebanyakan laki-laki. Sehingga untuk perempuan, kalau memang di situ dibutuhkan seorang perempuan, maka perempuan itu tadi kerjaannya hanya itu. Jadi tidak dianjurkan untuk perang, tidak dianjurkan untuk belajar dan lain sebagainya, karena tadi ada pengertian hak kewanitaan ataupun kesetaraan gendernya itu tidak ada. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Saya tanya boleh Ustazah? Assalamualaikum, tanya ya. Ustazah, saya mau tanya untuk apa agama yang pra-Islam itu termasuk yang ini ya, apa Hindu, Buddha, dinamisme, animisme itu ya, atau gimana? Ya Ustazah. Kalau untuk beragama, sebenarnya memang dinamisme, animisme seperti menyembah berhala, kemudian menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, itu memang sudah ada, sejak saat itu memang sudah ada. Jadi kepercayaannya memang seperti itu, sehingga ketika mengagungkan matahari, mengagungkan bintang misalnya, ya memang yang disembah seperti itu. Atau kalau ada masa ibarat dan masa sisi timur, sebenarnya sekarang sudah saling berhadapan ya, sudah ada peradaban berturut-turut. Memang ada yang namanya kebudayaan Helenisme dengan pemikiran Yunani. Jadi memang tadi ada penyembah dewa-dewi dan sebagainya, ajaran-ajaran seperti itu, ada juga Kristen dan lain sebagainya. Itu memang bercampur aduk, sebenarnya sudah ada, dan itu kepercayaan itu akan dianut oleh kebangsaan Arab itu sendiri. Jadi mana yang mereka anggap itu sebagai kepercayaan yang hak, maka itulah yang dianut. Jadi kalau Buddha, Hindu, Kristen sudah ada, karena kita pahami sendiri bahwa Arab itu sebagai pusat perekonomian, yaitu yang sangat strategis, sehingga ya banyak juga dari bangsa-bangsa lain yang bukan Arab kemudian datang ke Arab mungkin karena berdagang dan sebagainya, dan di situ budayanya juga kemudian ditularkan, dan di situ mereka menganggap bahwa kepercayaan inilah yang hak bagi saya, maka di situ akan dianut seperti itu. Jadi seperti kita meyakini bahwa Islam yang agama yang benar, maka di sini kan kita beragama Islam, menganut agama tersebut. Nah, di zaman itu juga ada, jadi yang menganut animisme, kemudian ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan karena memang ada ajaran nabi-nabi sebelumnya, sehingga adanya kekosongan tadi yang dikatakan bahwa kekosongan tidak adanya Rasul ataupun putusan Tuhan pada zaman itu, kemudian turunlah atau lahirnya Nabi Muhammad, yang kemudian Islam di situ kembali muncul kepermukaan, sehingga harus adanya bagaimana kita masuk kepada kepercayaan ini sehingga mau ataupun bergandengan dengan ajaran-ajaran Islam. Ini kita menggugurkan di situ atas kepercayaan yang sudah dianut sebelumnya, sehingga itu akan selaras dengan ajaran-ajaran Islam itu dapat diterima oleh bangsa Arab itu sendiri. Oh ya, makasih Tata. Mungkin ada tambahan dari pemateri sebelum kita akhiri. Baik, disampaikan, ditambahkan oleh Ustazah ya, yang mana terkait tadi bahwa karena perempuan memiliki derajat terendah di masyarakat Arab Islam, yang mana tadi sudah disampaikan di antara ada perang antar suku
ada budaya yang mana laki-laki itu memegang peran dominan dalam kepemimpinan, otoritas, dan juga pengambil keputusan, serta juga dalam masyarakat yang ini. Jadi hak-hak dan kuasa lelaki itu diutamakan dibandingkan perempuan. Laki-laki sering menjadi kendali atas sumber daya, hukum, peran-peran penting, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian kalau agama tadi, agama itu di masyarakat Arab pra-Islam diantara tidak hanya tadi yang disebutkan, ada Yahudi, ya, ada Kristen, ada juga Majusi, paganisme. Yang mana paganisme ini kepercayaan yang menyembah ratusan patung berhala yang bentuknya di sekitar Ka'bah. Kemudian ada Al-Hunafa, yang mana ini waktu masih paganisme juga Hunafa ini masih ada lagi Hanafiyun atau Al-Hunafa, mereka tetap berada dalam agama yang hanif, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, serta menunggu datangnya kenabian. Di salah satu corak beragama yang ada sebelum Islam datang, selain 3 agama tadi yang disebutkan adalah agama Hanafiyah atau agama Hanif, gitu. Yang mana agama ini ya yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Ibrahim, sekelompok orang yang masih agama Ibrahim, yang murni, tidak terkontaminasi oleh nafsu penyembahan berhala-berhala, tidak menganut agama Yahudi maupun Kristen, tapi mengakui bahwasanya Allah itu Maha Esa. Itu saja mungkin sebagai manfaat. Mohon maaf atas banyak kekurangannya, dan juga terima kasih atas masukan dan pertanyaannya. Semoga dijadi tambahan pelajaran bagi saya terutama dan juga bagi kita semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih untuk materi dan audiens yang aktif wawasan dan pengetahuan kita, sehingga dapat kita amalkan. Mungkin kemudian hari ada pertanyaan-pertanyaan. Tentunya kita sudah tahu historinya Arab pra-Islam itu seperti apa, Islam dalam mengubah masyarakat Arab itu seperti apa. Tentunya mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut dalam masa-masa selanjutnya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya